Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang bagian kedua dari bab pola bilangan, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, tapi sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu, seperti biasa disiapkan dulu catatannya ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan selisih antara dua suku barisan yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, dalam barisan aritmatika itu biasanya ada suatu ciri ya. Cirinya itu kalau misalnya dalam suku ke-1 dan suku kedua itu dia kalau tidak ditambah itu dikurangi. Atau enggak kalau tidak bertambah atau naik dia selalu turun gitu ya. Nah, itu dalam barisan aritmatika. Nah, selisih antar bilangan yang selalu tetap tadi itu dinamakan dengan beda. Nah, sekarang istilah-istilah dalam barisan aritmatika sebentar. Istilah yang pertama ada UN atau suku ke N. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya suku. Kalau banyaknya suku nanti yang ditanyakannya 6, berarti N-nya 6. Kalau misalnya yang ditanyakannya banyaknya suku nanti 12, berarti yang ditanyakan berarti N-nya 12, kayak gitu. Nah, yang kedua ada A atau suku pertama. Kalau misalnya dalam suatu barisan aritmatika atau barisan bilangan itu ada beberapa suku, kalian bisa biasa menulisnya U1, U2 gitu kan ya. Sebentar. Ini misalnya U1, terus ada U2 dan seterusnya. Nah, yang A ini dia suku pertama, berarti dia itu sama dengan U1. Yang A itu sama dengan U1 gitu ya. Nah, yang kedua ada kita beda yang ketiga ya, yang ketiga ada beda itu apa tadi? Selisih antara bilangan yang selalu tetap dalam setiap suku itu dinamakan dengan beda. Nah, yang terakhir adalah suku tengah atau UT. Nanti dalam suatu barisan aritmatika akan ditanyakan suku tengahnya misalnya berapa. Nah, ini simbolnya atau istilahnya itu adalah UT. Nah, di slide ketiga ini kita akan mulai mengenal rumus yang ada di barisan aritmatika. Yang pertama itu ada rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, yang pertama sebentar ya. Ini. Yang pertama ada rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dengan A tadi suku pertama, N-nya itu banyaknya suku, dan B-nya itu beda. Ini akan ditanyakan saat, akan selalu dipakai saat misalnya ada pertanyaan, tentukan suku ke-20 dari suatu barisan aritmatika yang ini. Nah, berarti N-nya 20. Jadi nanti kalian tinggal mencari suku ke-20-nya itu dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada beda suatu barisan aritmatika. Nah, saat kita mencari bedanya itu gampang sekali. Ini Ibu langsung ke contoh aja ya. Di sini ada suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Nah, kalau kita lihat ini pola barisan aritmatika ini itu dia nilainya selalu naik ya atau bertambah. Dari suku pertama ke suku kedua dia nilainya bertambah 3. Dari suku kedua ke suku ketiga dia nilainya juga bertambah 3. Nah, maka untuk mencari bedanya itu kalian tinggal kurangi saja dari suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya berapa? Suku keduanya sebentar. Nah, suku keduanya atau U2-nya itu 5. Nah, suku ke-1-nya atau U1-nya itu adalah 2. Maka 5 dikurangi 2, 3. Terus nanti kalian bertanya, Bu, gimana kalau misalnya nanti si suatu barisan aritmatika itu dia polanya turun gitu ya. Misalnya di sini justru 20 dulu, terus 17, terus 14, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti berkurang ya, berkurang 3. Maka nanti di sininya kalian tinggal kasih negatif aja. Negatif
3. Nah, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya ada cara menentukan suku tengah. Nah, ini untuk menentukan suku tengah nih. Nah, untuk menentukan suku tengah itu rumusnya setengah dikali A ditambah UN. Nah, UN ini rumusnya yang mana? Yang tadi di awal, yang bagian A. Yang setengah dikali A ditambah N-1 dikali B. Jadi ini saling berhubungan. Tapi biasanya saat kalian ditanyakannya suku tengah, itu UN-nya biasanya sudah diketahui. Nah, coba nanti kita akan cek di beberapa contoh soal tentang barisan aritmatika ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis barisan aritmatika. Ini ada barisan aritmatika yang naik adalah barisan yang nilai suku-sukunya semakin membesar atau bedanya bernilai positif. Kayak yang Ibu jelaskan tadi di yang bagian B. Kalau bedanya itu naik ke atas, maka nanti bedanya bernilai positif. Saat si bedanya itu turun atau berkurang, maka nanti bedanya itu bernilainya negatif gitu. Nah, ini ada contoh soal barisan aritmatika. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai U32 dari barisan 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, saat menjawab pertanyaan seperti ini, kalian biasakan tulis dulu apa yang diketahuinya gitu ya. Nah, pertama kita tahu nih A atau suku pertama itu adalah 7. Nah, ini suku pertamanya 7. Nah, B atau bedanya itu kalian tinggal kurangi. Dari 9 dikurangi 7 berarti 2 ya. Maka bedanya 2. Nah, setelah itu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai suku ke-32. Nah, maka kalian pakai rumus yang ada di bagian A tadi. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, N-nya itu tadi kan yang ditanyakan suku ke-32 ya, berarti N-nya itu 32. 7 itu A yang ini 7. Nah, berarti 7 A-nya. 32 dikurangi 1 itu 31 dikali bedanya 2. Selanjutnya tinggal dijumlahkan biasa. 7-nya 7 dulu ke bawah, terus 31 dikali 2 hasilnya 62. Jadilah kita dapat 69 setelah kita jumlahkan 7 ditambah 62. Nah, ini yang 69 ini adalah nilai suku ke-32 kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya atau contoh kedua itu ada hitunglah nilai suku tengah dari barisan 9, 11, 13 dan seterusnya sampai 69. Nah, yang 69 ini yang dinamakan UN tadi. UN. Nah, ini UN ya yang 69. Aduh, jelek ya masih pakai mouse. Nah, ini UN yang 69 tadi. Nah, maka tinggal dijawab aja. Kita tulis dulu seperti biasa apa yang diketahuinya. Sebentar ya. Nah, di sini yang diketahuinya ada suku pertama. A-nya nih, A-nya berapa? 9. Nah, UN-nya udah tahu nih, UN-nya berapa? 69. Kalau UN-nya belum tahu, kalian berarti harus mencari dulu pakai rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, berarti kalau misalnya UN-nya belum diketahui, kalian harus mencari dulu pakai rumus ini. Tapi dalam contoh soal ini, UN-nya sudah diketahui, jadi kalian nggak perlu repot untuk mencari UN-nya. Oke, kita lanjut. Oh, sorry, ini salah ya. Ditanyakan bukan U32 ya, tapi ini UT. Ini salah ya, ini harusnya UT. Sebentar ya. Ini harusnya bukan U32, tapi UT gitu ya. Yang ditanyakan adalah suku tengahnya. Nah, tinggal masukkan rumus. UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. A-nya tadi berapa? 9. UN-nya udah dapat 69. Nah, 9 ditambah 69 hasilnya 78. Tinggal dikali dengan setengah.
setengah 1 dikali 78 itu 78. 78 dibagi 2 adalah 39. Begitu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu adalah sebentar ya. Oke. Jumlah yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Nah, kalau tadi kalian belajar tentang barisan aritmatika, itu paling yang ditanyakan hanya UN atau enggak kayak U20, U30 kayak gitu. Nah, tapi kalau di deret itu adalah jumlah semuanya. Misalnya U1 dijumlahkan dengan U2, U3, U4, U5 sampai ke U20 kalian menjumlahkan gitu ya. Bu bisa nggak sih ini di manual gitu jumlahin satu-satu? Ya menurut Ibu bisa kalau misalnya suatu barisannya deretnya sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya deretnya banyak bisa sampai ada 20 suku gitu kan, itu terlalu banyak kalau dijumlahin satu-satu. Maka mau gak mau kalian harus hafal sama rumus yang ini. Nah ya, rumusnya adalah kalian bisa pakai yang ini satu aja, kalian ngapalinnya gak apa-apa. Atau mau yang ini gak apa-apa, lebih baik kalau misalnya memang memungkinkan dihafalkan dua-duanya. Tapi kalau misalnya memang kalian dirasa hafalnya kayaknya aku cuman bisa ngapalin satu biar gak pusing, maka hafalinnya satu aja. Kalau mau ngapalin satu, Ibu saranin kalian hafalin yang ini. Nah yang ini, karena saat nanti kalian ngafalin yang atas, yang ini, terus nanti kalian lupa rumus UN ini, nanti bingung. Tapi kalau ini udah lumayan panjang tapi nggak perlu mengingat rumus UN. Walaupun sebenarnya saat kalian kesini ini rumus UN tuh kayak udah harus paham banget gitu ya. Jadi itu mah pintar-pintar kalian dalam nanti memilih rumus, atau memang kalian memang harus dua-duanya gitu ya. Nah ini rumusnya, SN sama dengan setengah dikali N. Setengah dikali N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. N-nya itu apa? N-nya itu tadi banyaknya suku. Kalau yang ditanyakannya jumlah 12 suku pertama, berarti ya 12. Ini N-nya. Ini N-nya 12, ini nanti 12, ini nanti 12. A-nya itu apa, Bu? A-nya itu kan suku yang pertama. Nah, berarti A-nya itu suku pertama. B-nya itu adalah beda antar sukunya. Kita langsung ke contoh soal ya. Ini Ibu punya satu contoh soal deret aritmatika tapi bentuknya adalah soal cerita. Rani memperoleh kiriman uang setiap bulan dari pamannya. Pada bulan pertama, Rani memperoleh kiriman uang sebesar 50.000. Bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Nah, kiriman uang setiap bulannya itu bertambah dengan besarnya sama. Berarti kalau bulan keempat dia dapatnya 65.000, terus bulan ketujuh dia dapatnya 50.000. Pokoknya setiap bulan naiknya selalu sama 5.000. Nah, berarti itu bedanya nih. Kita udah ketemu ya bedanya. Nah, selanjutnya adalah yang ditanyakan, jumlah kiriman uang yang diterima Rani selama 1 tahun. Nah, kalian harus tahu nih 1 tahun itu berapa bulan? 12 kan ya. Berarti N-nya itu 12, kayak gitu. Kalau misalnya yang ditanyanya 2 tahun, ya berarti N-nya 12 kali 2, 24, kayak gitu ya. Pokoknya kalau dalam soal cerita, kalian harus sedikit-sedikit, kayak misalnya pada bulan pertama, oh berarti ini yang dinamakan U1-nya gitu ya. Pada bulan kedua, oh berarti ini U2-nya. Jadi harus satu-satu gitu, nggak bisa langsung gitu. Nah ini Ibu tulis dulu diketahuinya. Deret aritmatikanya yang pertama, suku pertamanya 50.000 ditambah 55.000 ditambah 60.000 dan seterusnya sampai 12 bulan. Suku pertamanya 50.000. Banyaknya suku itu bulannya berapa? 12 bulan dalam 1 tahun kan. Nah bedanya berapa? Ini kan bulan pertama 5.000, bulan kedua 55.000. Berarti bedanya setiap bulan itu 5.000 gitu. Nah sekarang penyelesaiannya, SN sama dengan setengah dikali N
dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Tadi N-nya itu kan banyaknya suku, berarti 12, maka S12 sama dengan setengah dikali, tinggal substitusi N-nya 12, A-nya suku pertama 50.000, N-nya 12, min 1 dikali B, B-nya 5.000. Ibu gambarkan kayak gini sebentar ya. Nah, ini, sebentar salah. Susah. Nah, N-nya 12, A-nya 50.000, N-nya 12, B-nya 50.000. Gitu, disubstitusi satu-satu. Nah, selanjutnya ini 6 ini didapat dari 1 dikali 12 itu kan 12. 12 dibagi 2 itu 6. Nah, 100.000 ini didapat dari 2 dikali 50.000, hasilnya 100.000. 60.000 ini didapat dari 12 dikali 5.000, itu 60.000. Terus 5.000-nya dari 1 dikali 5.000, jadi hasilnya 5.000. Nah, selanjutnya ini tinggal turun ke bawah, ini turun ke bawah. Kalian operasikan yang ini. 60.000 dikurangi 5.000, yaitu 55.000. Nah, ini tinggal dijumlahin. 100.000 ditambah 50.000, yaitu 155.000. Nah, selanjutnya berarti 6 dikali 155.000, maka hasilnya 930.000. Jadi, uang yang didapat sama Rani selama 1 tahun dari kiriman pamannya setiap bulan adalah 930.000, begitu. Nah, untuk materi ini Ibu nggak akan memberikan dulu latihan soal. Kalian Ibu fokuskan dulu di pertemuan selanjutnya, itu untuk mengulang yang pola bilangan part 1 dengan part 2 yang ini gitu ya. Jadi Ibu fokuskan 2 dulu ini, tidak akan lanjut dulu ke materi selanjutnya atau latihan-latihan dulu yang lain. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan di grup kelas masing-masing ya, di grup classroom masing-masing. Bagi yang diajar atau siswanya yang belajar sama Ibu, silahkan ditanyakan di grup. Bagi yang tidak, kalian bisa tanyakan di komentar. Mudah-mudahan nanti ada waktu Ibu balas. Nah, mungkin sekian aja penjelasan sedikit dari Ibu. Mohon maaf untuk semua kekurangan, banyaknya kekurangan dari Ibu. Ibu juga masih belajar ya. Semoga kalian mengerti sedikitnya penjelasan dari Ibu dan dapat membantu kalian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.